Gaya Bu Susi yang tidak biasa, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang menggebrak selalu mendapat perhatian dari netizen atau pengguna internet. Kita akan lihat ada sejumlah meme yang ditujukan kepada Bu Susi Pujiastuti. Langsung saja, ini adalah meme pertama. Ini yang paling sering muncul ini Bu Susi. Mana kapal yang lain? Saya tenggelamkan nih. Anda sudah sering lihat itu? Ya, saya suruh bikin langsung 3 kalau tidak salah. Oh ya? Anda bikin 3 terus kemudian ditaruh di... Ada di KKP, ada di Pangandaran, tidak tahu satu lagi di mana. Apa yang membuat Anda sangat tertarik dengan meme ini? Creativity dari orang Indonesia luar biasa. Saya pikir mereka, saya tidak tahu itu mereka pasti dapatnya dari pelantikan. Iya, foto di pelantikan. Ya, it's amazing creativity. Jadi orang Indonesia nih amazing on creativity. Jadi sering juga saya baca. Tadinya saya agak males, saya tidak suka Twitter, tapi saya lihat ini banyak yang ini ya. Oke, saya coba untuk komunikasi dan sebetulnya mereka sangat luar biasa. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi pengen perubahan, sebetulnya masyarakat tuh sudah on perubahan, sudah ready untuk berubah. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat malah justru elit kita yang belum mau berubah. Masyarakat sudah dengan easy apa ya. Jadi mereka sudah terbuka untuk perubahan, sudah siap membuat seperti hal ini menjadi hal yang biasa, not something apa ya. Saya apresiasi sekali. Kalau meme ini sampai Anda buat 3 ditaruh di Pangandaran, ada di KKP dan juga satu lokasi lagi, ini memotivasi Anda untuk menenggelamkan lebih banyak kapal lagi Bu Susi? It's good idea, saya pikir it's nice untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan, ini Anda yang membuat meme ini diapresiasi sungguh oleh Bu Susi. Ada lagi saya nggak tahu siapa yang pertama bikin. Tapi beredar luas di luar biasa, internet. Ya. Dan kita akan lihat lagi ada meme yang juga dibuat oleh netizen, ditujukan kepada Bu Susi Pujiastuti. Apa lihat? Oh, ini dia Twitter dari anak dari Pak Jokowi mengomentari Nadine, putri Ibu. Ibu sempat membaca ini juga? Iya, ada kasih tahu, ada yang kasih tahu. Saya jarang baca dulu kan, kasih tahu. Reaksi Anda soal ini? Ya, it's okay. It's okay. Normal. Karena anak-anak kan biasa dengan internet dan sosial media. Tidak masalah ya. Ada lagi, kita tunjukkan lagi meme Bu Susi Pujiastuti. Kalau Anda melihat ini tidak menganggap serius sama sekali? Kaisang? Okay. Kalau nanti akhirnya mungkin ada sedikit jalan untuk itu? Belum tentu itu punya Kaisang kan? Ini punya Kaisang, anak Pak Jokowi. Ini sudah terverifikasi. Gimana Ibu? Ya, oke. Belum pernah ketemu mereka. Belum pernah ketemu. Tapi bisa terbuka, apapun bisa terjadi. Oke, ada meme lagi. Kita tunjukkan kepada Ibu Susi. Ada meme apa yang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat? Wah, ini kapan Bu? Oh, kalau ini udah lama sekali, lama, tahun 2001. Ya. Sedang apa ini Bu? Sedang itu tarik jaring sama anak-anak nelayan di Pangandaran. Di Pangandaran? Wah, luar biasa kalau lihat ini Bu Susi. Memang benar-benar orang laut nih. Memang saya senang di laut. Ya. Senang di laut, orang laut. Baik, kalau tadi ada pertanyaan juga dari Mas Sutiknyo tentang bagaimana mengedukasi masyarakat. Tadi volunteer Mas Sutiknyo berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Ya, kita kan kemarin baru lantik tambahan tenaga penyuluh dan tentu kita juga ada bekerja sama dengan WWF dan beberapa NGO yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kita juga banyak produksi buku tentang konservasi sebetulnya dengan Gramedia. Kalau tadi Mas Sutiknyo menyatakan sulit mengedukasi mereka. Hari ini diberitahu, iya, besok masih dilakukan lagi. Memang sesusah itukah Bu masyarakat Indonesia untuk bisa menerima penyuluhan? Kadang-kadang mungkin kalau dengan bahasa yang kalau kita sambil nuntun di lapangan, saya rasa akan lebih mudah untuk mereka mengerti. Sebetulnya diingatkan kembali kepada kearifan lokal karena sebetulnya setiap daerah itu punya kearifan lokal. Ada yang Sasi namanya. Kalau di pantai selatan itu ada yang Kliwonan nggak turun. Tiap Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. With whatever belief. Tapi mereka kan libur nggak tangkap. Ada yang karena Jumatannya. Lalu dan saya pikir itu sudah satu kearifan lokal membatasi. Jadi tidak terus menerus ditangkap.
Artinya mudah ataukah perlu effort lebih untuk bisa memberikan penyuluhan agar masyarakat bisa semakin mengerti tujuan Ibu karena Effort lebih kalau kawan-kawan LSM atau tenaga penyuluh memang suka dan menyenangin memberikan penyuluhan demi kepandaian masyarakat Indonesia adalah saya pikir tidak akan susah saya pikir. Bapak harus dengan senyum dan sincere dan caring berikan penyuluhan kepada masyarakat gitu. Jadi supaya bisa mereka menerima dengan senang hati. kurang senyum mungkin Pak Sutiknyo atau mungkin ada tanggapan lain? Pak Sutiknyo? Apa ya, mungkin dari kearifan lokal seperti yang Bu Susi bilang tadi emang benar ya. Jadi hal itu sudah, tapi ya sebagian sih hanya oknum saja, hanya oknum dari warga lokal yang apa ya, orangnya itu aja gitu. Jadi setiap kebetulan saya di sebuah yayasan yang tiap hari patroli di area no take zone area, jadi tidak boleh mengambil apapun di area itu. Dan kalau ketangkap ya orangnya itu aja gitu. Jadi orangnya itu aja. Emang oknum itu sih. Tapi mungkin semestinya Bapak juga harus hubungin pedagangnya. Pedagangnya harus didatengin bahwa itu tidak boleh. Dan kalau perlu pedagangnya dilaporkan. Karena kalau yang beli berhenti, nelayan juga tidak akan tangkap lagi yang tidak boleh. Tapi kalau yang beli masih sembunyi-sembunyi, ini yang harus ditindak. Karena jalur pertama kita mesti putuskan tuh sebetulnya dari pembelinya. Kalau yang beli, dan memang harusnya yang dapat tindakan pertama adalah pembeli. Nelayan itu penghimbauan untuk tidak ini. Tapi yang kita tindak nanti di karantina atau di pintu ekspor atau di pintu perdagangan, ya pedagangnya. Oke, demand supply artinya. Mungkin Pak Taufik Hidayat Anda punya pertanyaan kepada Bu Susi? Dari tadi belum kita colek nih Pak Taufik Hidayat. Iya. Selamat malam Ibu Susi. Malam. Anomali. Jadi kalau saya boleh bilang satu kata ini cocok buat Ibu. Kita lihat di Indonesia adalah tanah yang penuh dengan anomali. Laut kita sangat luas, laut kita sangat kaya, tetapi nelayan kita boleh dibilang hidup di bawah line poverty. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah Ibu sudah banyak kebijakan. Tapi adakah kebijakan yang lintas minister, misalnya aja untuk memudahkan, memberdayakan nelayan-nelayan untuk mendapatkan pinjaman, misalnya untuk modal. Nah, dan yang kedua, kita melihat bahwa untuk fauna, bunga, kita ada namanya bunga nasional. Kalau nggak salah ada bunga melati sebagai puspa bangsa, ada bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, ada bunga bangkai sebagai puspa langka. Nah, ada ikan yang akan kita anggap sebagai ikan nasional? Ikan nasional. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Taufik Hidayat, mendapatkan pinjaman bunga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup nelayan. Sebetulnya berapa bulan ini saya sudah dengan adanya peraturan cracking illegal fishing, sebentar lagi Perpres akan dikeluarkan untuk illegal fishing, kemudian undang-undang moratorium transshipment dan banyak hal. Itu OJK beserta bankers itu sudah beberapa kali mengundang saya. Dan mereka semua tertarik untuk terjun ke pembiayaan bisnis perikanan. Yang tadinya di blacklist, sekarang bisnis perikanan ini menarik karena sudah banyak peraturan-peraturan yang memberikan kepastian dianggap oleh dunia keuangan. Dan kita juga sedang godok bahas untuk subsidi bunga untuk pelaku pengusaha perikanan dan juga para nelayan, Pak. Hari ini saya tadi bicara di depan asosiasi finance yang multi finance begitu, yang memberikan pendanaan. Itu bahwa mereka juga akan terjun bukan cuma mendanai sepeda motor, tapi sekarang akan mendanain motor yang untuk perahu-perahu misalnya. Kemudian juga diberikan kepada nelayan. Ya, ini tadi kita baru bicara di forum. Jadi bapak-bapak dengan aturan-aturan yang kita buat itu justru mengundang satu attract untuk para
keuangan, pemain keuangan untuk menyupport kepada dunia perikanan. Dan kita sedang bahas untuk suku bunganya supaya ada keringanan. Tapi tadi ikan nasional, Ada nggak mestinya kepikiran untuk mungkin kita buka sayembara ya, yang akan kita tentukan jadi ikan nasional ini apa? Karena beragam sekali luar dan biasa. banyak sekali. Anda punya kepikiran untuk itu, Bu? Saat sekarang belum, Belum ya, karena baik. so many things. Oke. Akan dipikirkan nanti. Baik, kita akan kembali dengan perbincangan lainnya di Kompasiana TV masih dengan Ibu Susi Pujastuti sesaat lagi.